dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penjagaan-Mu dalam hidup kami hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025, Senin 6 Oktober 2025 dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan selalu menepati janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah buku The Seven Habits of Highly Successful People, Stephen Covey berkisah tentang seseorang yang memiliki perusahaan perangkat lunak komputer yang mengembangkan program baru untuk dikontrak oleh sebuah bank. Pimpinan bank tersebut sangat bersemangat dengan program tersebut. Akan tetapi, sebulan kemudian bank itu berganti pimpinan. Kontrak pun dibatalkan, tetapi 3 bulan kemudian pimpinan bank yang baru itu meneleponnya dan mengatakan, "Saat ini saya akan mengadakan perubahan dalam pemrosesan data kami, dan kami ingin berbisnis dengan Anda." Pihak perusahaan dan bank akhirnya menandatangani kontrak senilai $240.000. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang lain mungkin seringkali melupakan janjinya kepada kita. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Tidak tergantung situasi atau hambatan-hambatan dan keterbatasan yang kita miliki. Sekali Tuhan berjanji, maka Ia pasti akan menepatinya. Firman Tuhan hari ini kita diberitahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Ia tidak menunda melebihi waktu yang ditentukan. Seperti halnya Allah yang menepati waktu yang sudah ditentukannya untuk membebaskan kaum Israel dari Mesir. Rasul Petrus menyatakan bahwa dengan kehidupan mereka yang suci dan saleh, maka mereka menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berupaya menantikan kedatangannya dengan selalu berjaga-jaga. Mari kita berbuat baik, lebih baik dan terbaik hanya di dalam nama-Nya. Mari kita semakin berbakti kepada Allah. Jadikanlah hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan ibadah, doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan, dan pelayanan kepada Allah. Dalam penantian, janganlah menyia-nyiakan waktu penantian kita terhadap kedatangannya yang sudah dijanjikannya. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan selama nafas ini masih berhembus. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar. Janji-Mu tidak pernah Kau ingkari. Kau selalu menepati bahwa setiap umat yang berseru kepadamu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Demikianlah seruan kami kepadamu ya Bapa. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami mau beristirahat di malam ini, berkati dan lindungilah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Amang-inang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.